Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Halo, apa kabar semuanya? Kelas 8. Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar bersama untuk menulis teks persuasif. Ya, teks persuasif adalah bentuk karangan yang memiliki tujuan untuk meyakinkan orang lain, baik pendengar maupun pembacanya, untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. Dalam paragraf persuasif, penulis memasukkan dalam tulisannya dengan unsur-unsur opini atau pendapat, data, fakta, dan alasan yang kuat sebagai penyokong opini tersebut. Ciri teks persuasif yang pertama, dikarenakan tujuan utamanya untuk mempengaruhi pembaca, paragraf persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Paragraf persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama, menentukan tema atau topik karangan, kemudian menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan data yang dapat diperoleh dari pengalaman atau pengamatan di sekitar kita, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa, berdasarkan waktu, atau sebab akibat. Kemudian, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. Yang terakhir, baru membuat judul karangan. Kita coba membuat ya, tema. Contohnya kita ambil tentang budaya baca. Tujuannya agar masyarakat gemar membaca atau memiliki budaya baca. Kemudian kita cari data bahwa negara yang penduduknya memiliki budaya baca yang tinggi berkembang menjadi negara maju. Contohnya negara Finlandia. Kemudian kita buat kerangka. Ingat struktur teks persuasif, ada pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan. Pengenalan isu atau masalah yang dibahas. Buku adalah jendela dunia. Rangkaian argumennya, daya baca di Indonesia itu masih rendah. Padahal data menunjukkan bahwa negara yang memiliki budaya baca berkembang menjadi negara maju. Kemudian pernyataan ajakan, budaya baca mencerdaskan bangsa. Setelah kita buat kerangka, kita akan membuat kerangka ini dikembangkan menjadi sebuah teks mengacu pada kerangka karangan ini. Nah, contohnya seperti ini. Pasti Anda sudah sering mendengar bukan bahwa buku adalah jendela dunia. Istilah ini memang sangat benar adanya. Karena Anda akan dapat memahami berbagai macam fenomena yang terjadi di belahan dunia lain dan juga bahkan di luar bumi tanpa perlu untuk mengunjungi secara langsung. Ini merupakan pengenalan isu. Paragraf 2 dan 3, rangkaian argumen. Indonesia saat ini termasuk ke dalam negara literasi dengan peringkat yang sangat tidak tinggi. Sangat tidak tinggi berarti tingkatnya rendah. Bahkan, nama Indonesia tidak tercatat dalam 20 negara dengan tingkat literasi paling tinggi di dunia. Peringkat ini biasa disampaikan berdasarkan hasil penelitian dari The World Most Literate Nation. Penelitian ini telah dilakukan terhadap lebih dari 50 negara di seluruh dunia.
Negara dengan peringkat paling tinggi adalah Finlandia. Negara tersebut sangat terkenal dengan sistem pendidikan yang diakui paling baik di dunia. Berkat kebiasaan membaca ini, masyarakat Finlandia berwawasan luas dan dapat mencari pemecahan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Kebiasaan tersebut juga berdampak secara langsung terhadap kondisi perekonomian negara yang dinilai sangat stabil. Pernyataan ajakan ada di paragraf terakhir. Jadi, dengan menerapkan budaya banyak membaca ini dapat mencerdaskan bangsa. Jika banyak penduduk Indonesia yang cerdas, maka akan banyak pemecahan masalah terhadap masalah perekonomian di negara ini dan secara langsung mengurangi angka kriminalitas di Indonesia. Nah, ini tadi adalah contoh teks persuasif. Tugas kalian adalah tulislah sebuah teks persuasif minimal 3 paragraf dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.